Halo semuanya, kita ketemu lagi di vlog kali ini. Ini vlog kelima dan vlog ini tuh akan berbeda karena aku bukan jalan-jalan di luar negeri tapi di Indonesia. Tapi sebelum kita masuk ke vlognya, aku mau tebak-tebakan dulu. Gunung apa yang meletus tapi hati aku yang hancur? Gunung apa yo? Yang bisa tebak langsung chat di kolom komentar, siapa tahu nanti aku kasih hadiah. So, welcome to the new episode Boyolali dan Gunung Merbabu. Mudah-mudahan kalau kalian habis nonton vlog episode ini, kalian juga bisa jalan-jalan ke Boyolali dan Gunung Merbabu ya. So, enjoy! Hai, ini tuh jam 6 pagi. Aku udah ada di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Aku mau flight ke Solo. Udah lama, jarang banget check in di Terminal 1. Surprisingly bagus banget ya, kayak Indonesia banget. So nature. Ini by the way Terminal 1C ini kayaknya emang spesial buat Citylink deh. Nggak ada maskapai lain selain Citylink. Powerbank kita kembaran lagi. Coba kita kasih lihat dulu powerbanknya, kembaran Solo. Kamu nggak bawa powerbank? Cuma nggak ada keterangan kapasitasnya ya kak? Kita udah di pesawat. Yeay. Suaranya habis. Green screen. Kita lagi di studio mau kayak mau nge-caster. iya caster MVL. Bye bye. See you. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 1 jam dari Jakarta, selamat datang di Bandara Internasional Adi Sumarmo. Jadi bandara ini bisa dibilang ada di Solo, tapi letaknya itu ada di Kabupaten Boyolali. Jadi kalau kalian mau ke Boyolali, pastikan kalian bisa naik kereta atau naik pesawat dari Solo. Perjalanan dari bandara menuju pusat Kabupaten Boyolali itu menempuh kurang lebih 30 sampai dengan 40 menit. Sesampainya di Kabupaten Boyolali, first thing first kita harus isi amunisi. Jadi kita memutuskan untuk makan di Kopi Juwos. Tempatnya ini punya konsep omah deso gitu. Jadi vibes-nya tenang, adem, dan homey banget. Cocok banget buat nongkrong, santai ataupun ngobrol bareng sama teman-teman di sini. Nah, di sini juga menu lengkap banget mulai dari kopi sampai makanan rumah khas Jawa. Jadi nggak cuma ngopi aja tapi bisa makan enak juga. Jadi ini wajib banget masuk destinasi ataupun juga list kamu kalau lagi mau main ke Kabupaten Boyolali. Kita pura-pura Ini menunya Nadila. Aku dan satu kan udah jauh-jauh ke sini makannya nugget guys. Coba dia ambil nugget. Nuggetnya rasanya seperti nugget pada umumnya. Tapi enggak weh, ini dagingnya gede banget tau. Dia bukan nugget olahan gitu deh kayaknya. Dan habis makan, gak lupa kita juga langsung foto-foto. Habis itu juga kebetulan kita kenalan bersama Ibu Wakil Bupati dari Kabupaten Boyolali, yaitu Ibu Dewi. Jadi kita foto-foto juga deh sekalian. Jadi di luar itu jalanannya udah full kabut. Kita kayak lagi di mana? Silent Hill. Silent Hill. Kita winter nih. Iya, winter, yay. So cold. Winter in Boyolali. Nih kayak gini. Wow.
kabutnya tebal banget. Dan kenapa nih Mas? Gak ada jalan ya? Ada jalan. Jalannya kecil banget. Jalannya kecil banget, cuman tuh nggak kelihatan. Wah, ini padahal baru jam 1. Iya, setengah satu ya. Wow, setengah 1 udah segelap ini. Jadi sebenarnya kita ini mau survei lokasi untuk nanjak besok ke Gunung Merbabu. Tapi dikarenakan hari ini tuh berkabut banget, jadi kita putusin untuk ya udah deh besok aja kita langsung nanjak. Mudah-mudahan besok cuacanya lebih baik daripada hari ini. Dan kebetulan karena Boyolali lagi dingin banget, jadi kita cari makanan atau cemilan yang bisa menghangatkan tubuh yuk di Boyolali. Akhirnya kita mampir di sebuah kedai atau warung atau cafe juga bisa dibilang ya. Dan aku pesen wedang. Ini wedang apa ya namanya ya? Pokoknya dia seger banget, bisa menghangatkan tubuh, anget, gulanya juga bisa ditambahin kalau kalian suka yang manis. Ada berbagai macam gorengan juga buat snacks. Jadi emang bener-bener enak banget dan surprisingly harganya di Boyolali ini bener-bener affordable. Jadi please banget, kalian wajib banget untuk kulineran ataupun jalan-jalan ke Boyolali. Segitu dulu perjalanan hari ini. Besok kita bakalan lanjut untuk tektok nanjak ke Gunung Merbabu. Doain aku ya buat first timer naik gunung, mudah-mudahan aman. Morning. Lihat, cek outfit dulu. Cek outfit. Kalian pada cewek bumi dan cewek mamba. Cewek kue. Kita udah mau jalan dari hotel. Ini jam Dari base camp. Enggak, kita dari hotel mau ke base camp. Iya. Jam 6. 6 pagi. Yeay. Kita sarapan dulu di hotel. Kamu sarapannya apa? Sereal sama buah. Oh my god. Ya, kita meja bundar. Meja kita paling besar pokoknya. Aku sarapannya telur. Jadi kita udah sampai di base camp Gunung Merbabu. Nah, sebelum nanjak pastikan kita harus stretching dulu biar nanti nggak ada kram ataupun juga accident selama nanjak. Jadi aku stretching dulu sama Natsu, terus Nadila juga gabung. Jadi kita stretching bertiga with a view. Kita mau cobain susu gula aren. Ini lokal-lokal semua nih. Kasih Bu. Baileys ya. Cheers dulu, cheers. Yuk, 1, 2. Jadi bisa langsung Merapi sama Marbelas sana tuh berbangun gitu di atas kanan kiri. Selamat pagi. Pagi. Yeay, sudah ready untuk mendaki hari ini. Ya, Bismillah Yeay. ya. Bismillah. Jaga alam, jaga pendakianmu. Bawa turun kembali sampahmu. Apa yang kita bawa dari bawah harus dibawa turun kembali ya guys. Betul. Zero waste ya kita. Zero harus waste, zero accident. Yay, ini gelangnya canggih banget guys.
Di sini kita memulai pendakian di jam 7 pagi. Sebelumnya juga udah dijelaskan berbagai macam larangan do and doesn't-nya yang harus dilakukan ketika kita naik gunung. Jujur aja untuk menuju pos 1 ini agak ngos-ngosan ya, karena aku tidak ada latihan sebelumnya, jadi jangan ditiru ya guys. Naik gunung itu? Naik gunung itu mudah, yang paling susah ngupain mantan. Kita udah mau nyampe pos 1. Aduh, terima kasih loh mas, aku sudah mendampingi aku. Pos 1 KM 17. Pos 1, yeay. Kita sampai di Simpang Macan. Mama cantik. Pos kota Simpang Macan. Ayo. Ya. Menuju pos 2, treknya makin menanjak. Wow. Treknya. Untungnya kita nggak hujan, nggak panas ya. Iya. Berarti pas ini momennya. Pas. Momennya pas. Sampai di pos 2, kita berhenti dulu sejenak karena kita mau ngopi ataupun ngeteh dulu biar bisa isi energi untuk bisa lanjut ke pos 3. Kosan ya. Sun, amin. Juragan kosan. Cuman berapa? 5 tahun ya? 3 tahun doang. Kita lanjut lagi untuk ke pos 3. Jangan ditanya, setiap naik pos udah pasti semakin terjal, tapi ya with a view, jadi nikmatin aja setiap langkah, setiap menit, setiap detik yang bisa dinikmati. Lihat treknya semakin kecil pemirsa. Ini benar-benar ada di antara dedaunan. Kapibara siap menanjak. Mantap, sampai pos 3 bawa carrier ya. Luar biasa loh. Yeay, kita udah nyampe pos 3. Dibantu banyak. Udah banyak edelweiss. Yeay, kita udah nyampe di pos 3. Wow. Pos 3 tuh udah setengah perjalanan kita buat ke juga. Iya. Semoga semangat, semoga tidak hujan. Semoga nggak hujan banget. Seperti masa depan. Tuing. Kita mau ke Sabana 1 tapi tiba-tiba hujan. Lihat polkadot banget. Polkadot. Bungkus hubungan aku pakai ini biar awet. Aku lupa bungkus pakai ini soalnya. Jadi gak awet ya? Iya. Oh, sedih. Gojek. Gojek sampai puncak. Aku ranger biru. Ini kita bersatu dulu guys. Kita lanjut untuk jalan lagi dari pos 3 menuju Sabana 1, dan ternyata di sini itu udah mulai hujan tipis-tipis. Mudah-mudahan kita bisa nyampe puncak ya, karena deg-degan juga kalau hujan. Benar. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, ini hati-hati sih guys karena cukup licin. Tiba-tiba hujan deras. Guys, kita di Sabana 1. Bentar dulu karena hujannya deras banget, tiba-tiba kita hopeless ya bisa naik ke puncak apa enggak karena cuacanya ekstrim. Hujan deras, gede-gedein, badai, angin. Kalau sampai nggak dingin dah, Nyampe. hujan, sepatu lepas semua. Karena ini kita kan masih nunggu sekitar 30-40 menit. Karena nanti dingin. Yang lepas dulu sampai masuk dalam tenda. Oh gitu. Jangan tidak. Nah, jadi Nanti dilepas. kalau misalnya nautik, sepatu baru pakai lagi lah. Yang penting
Kita harus lepas jas hujan. Tapi no energi untuk membuka semua ini, guys. Karena takut hipo. Soalnya kita masih harus nunggu 30 menitan lagi. Jadi harus dilepas semua biar nggak kedinginan. Kita di dalam tenda. Karena ini lagi hujan. Kedinginan, jadi dia mau di sini. Sharingnya kita harus buruk air aja. Ya udah lah ya, kena air. Kan biar relax. Aku karena udah kesorean. Hujannya wow. Jadi ya Hujannya siapa sih yang nangis hari ini? Hujannya sederas ini. Wah, kameranya gini weh. Satu, Sabana satu. Tapi hujan terus banget. Dan sepertinya kita tidak bisa lanjut. Tahun depan amin. Sayang banget kita nggak bisa melanjutkan perjalanan sampai puncak karena hujan badai dan cuaca tidak mendukung. Jadi kita harus balik lagi deh ke base camp. Tapi nggak apa-apa, karena naik gunung itu bukan tentang keegoisan kamu harus bisa sampai puncak, melainkan gimana caranya kamu bisa menikmati setiap proses untuk bisa sampai ke puncak. Terima kasih Merbabu atas cerita yang telah diberikan dan kita coba lagi tahun depan ya. Semoga berjodoh sampai puncak. Segitu dulu perjalanan aku di Boyolali dan juga explore Merbabu via Selo. Sekarang aku mau pulang ke Jakarta naik kereta. Cobain naik kereta lewat stasiun Solo Balapan. Akhirnya mencoba naik kereta dari stasiun Solo Balapan. Jadi ini yang namanya Solo Balapan. Total perjalanan Jakarta Solo itu sekitar 6-8 jam dan aku beli tiket yang eksklusif AA itu harganya di Rp700.000. Jangan lupa kalau naik kereta itu cobain si cuanki viral ini, si Xiaomi. Enak banget sih, jujur worth to buy sih. It's a wrap perjalanan aku selama di Jawa Tengah. Nah, aku tuh pulang naik kereta. Ini aku lagi di kamar mandi karena aku habis bersihin make up. Jadi aku mau tidur karena besok aku udah pulang ke Jakarta dan langsung kerja. Jadi kita bersih-bersih. Bye bye, see you di Jakarta beberapa jam lagi. Oke, Kak.